Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Mimin di Ngelek Channel. Di sini Mimin akan menceritakan drama romantis yang berjudul Forecasting Love and Weather atau Ramalan Cinta Cuaca yang dibintangi Song Kang dan Park Min Yang. Ini mengisahkan tentang pekerjaan dan kehidupan cinta di layanan perakiraan cuaca nasional Korea. Memiliki sifat yang berlawanan. Forecasting Love and Weather menyoroti kisah Jin Ha Kyung, Park Min Yang, seorang peramal cuaca yang cerdas, detail dan disiplin. Kemudian bertemu dengan Lee Si-wo, Song Kang, karyawan kantor cabang yang dikenal dengan sifat ceria dan baik hati. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan tanda loncengnya supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Oke, tanpa berlama-lama mari masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film memperlihatkan Jin Ha Kyung sedang menelpon calon suaminya untuk mengajak ketemu. Akan tetapi calon suaminya tidak bisa datang dikarenakan dia lagi tidak enak badan. Jin Ha Kyung akan bergelut dengan pekerjaan dan kehidupan percintaannya yang rumit. Jin Ha Kyung diceritakan tengah menjalin hubungan selama 10 tahun bersama Han Ki Jon, Yoon Bak, yang bekerja di bagian kantor juru bicara dan tengah merencanakan pernikahan. Di tengah kesibukan Jin Ha Kyung mempersiapkan pernikahannya, ia harus berada pada sebuah masalah cukup serius di tempat dirinya bekerja. Bekerja di kantor administrasi meteorologi Korea, Jin Ha Kyung dan timnya gagal memprediksikan hadirnya hujan es batu yang menyebabkan banyak kerugian. Tak hanya mengalami kerugian materi, administrasi meteorologi Korea menuai banyak kritik dari publik Korea akibat kesalahan memprediksi cuaca. Kesalahan yang terjadi memberikan banyak dampak bagi kehidupan Jin Ha Kyung. Mulai dari dirinya dipilih sebagai pengganti ketua dari Divisi 2 hingga pertemuan pertamanya dengan Lee Si-wo. Bukan pertemuan pertama yang manis. Keduanya dipertemukan melalui perselisihan untuk menentukan ramalan cuaca di wilayah ibu kota. Jin Ha Kyung dengan sifat pemarahnya berbenturan langsung dengan kepribadian Si-wo yang bersemangat dan pantang menyerah. Kehidupan asmara Jin Ha Kyung juga tak berjalan mulus dengan adanya pengkhianatan yang dilakukan kekasihnya di tengah persiapan pernikahan mereka. Tidak disangka, calon suami Ha Kyung berselingkuh dengan kekasih Si-wo yang secara tiba-tiba meminta putus. Film beralih 2 bulan kemudian Jin Ha Kyung bertemu Bapak Choi yang sedang masa pemulihan. Saat itu beliau mengatakan bahwa beliau telah pensiun di BMKG Pusat. Kemudian film beralih ke kantor pusat, telah ada kekosongan posisi yang telah ditinggal Bapak Choi dan Jin Ha Kyung yang dipromosikan sebagai pengganti Pak Choi, dan di kantor dia bertemu bos Bong Kai yang mengatakan padanya bahwa mutasi Kaye Jun dibatalkan yang membuat Jin Ha Kyung terus bekerja di kantor dengan mantan calon suaminya. Harapan Bong Kai dia tidak terpengaruh dengan hal itu dan masih bisa menjaga profesionalnya. Selain itu dengan pengalaman dan kepintaran yang dimiliki Jin Ha Kyung juga direkomendasi untuk menggantikan Umo Jenewa Swiss. Lalu film pun beralih saat Jin Ha Kyung pulang ke apartemennya, dia melihat ada beberapa barang yang hilang. Lalu dia menelpon adiknya menanyakan apa dia ada mengambil barang-barang di apartemennya. Adiknya pun bilang dia tidak mengambilnya. Dan ternyata barang yang hilang itu diambil oleh mantan calon suaminya, dan calon mantan suaminya bilang berniat untuk menjual apartemen tersebut dan hasilnya dibagi 2 dikarenakan apartemen tersebut dibeli berdua. Dengan tegasnya mengatakan dia tidak akan pergi ke Swiss hanya untuk menghindarinya. Lalu Jin Ha Kyung pergi ke bosnya, dia mengatakan dia tidak akan pergi ke Swiss. Malam pun tiba, Jin Ha Kyung pulang namun berjumpa dengan Han Ki Jon yang mengajaknya untuk minum-minum. Mereka berdua minum dengan sangat banyak sambil curhat masalah mereka masing-masing. Karena terlalu banyak minum dan mereka terbangun dalam keadaan satu kasur. Dan sudah pasti kalian tahu apa yang terjadi kepada mereka. Oke, sekian alur cerita film kali ini, kita berjumpa lagi di part selanjutnya.